Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Akhi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara yang kita cintai. Hari ini kita kembali trip ke salah satu kabupaten yang berada di sekitar kota Jambi. Hari ini kita berada di Kabupaten Muaro Jambi. Tepatnya kita berada di ibu kotanya, yaitu di Kota Sengeti. Hari ini kita akan meliput narasumber dari kota tersebut tentang perjalanan kisah hijrah beliau dan kisah mengenal manhaj salaf. Ikuti acara ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Akhi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, hari ini kita sudah berada di Kota Sengeti, di ibu kota Kabupaten Muaro Jambi. Kita akan berbincang-bincang dan nanti akan menggali informasi bersama narasumber kita hari ini, Akhi Dani, yang berprofesi sebagai notaris, dan ternyata beliau juga punya stasiun radio di sini. Nanti kita akan kepoin terkait informasi apapun, mulai dari profesi beliau sampai nanti kepemilikan stasiun radio. Nah, saksikan acara ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Mari kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Akhi Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sehat ya? Akhi? Sehat. Akhi, kami hari ini begitu berbahagia bisa berkunjung ke Sengeti ya. Memang kita alhamdulillah di episode-episode sebelumnya kita sudah beberapa kali mengunjungi kabupaten tetangga. Ya. Juga di Muara Jambi, kemudian di Sengeti. Kali ini kita waktu itu kita ke Sabak, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur. Hari ini antum jadi narasumber kita jalan-jalan ke Sengeti. Nah, kami dari Testi dari Jambi Mengaji ini kita akan bincang-bincang dengan antum terkait kisah hijrah antum, mulai dari mengenal manhaj salaf sampai nanti perjalanan antum, sebuah keputusan yang sangat besar pasti nanti dalam hidup antum terkait hijrah dari cerita yang lama. Nah, untuk awal kami minta antum perkenalan diri terlebih dahulu, singkat boleh antum silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hidayat, biasa dipanggil Dani. Masya Allah. Ana alhamdulillah terlahir pada tanggal 4 Agustus 1978. Masya Allah. Berarti saat ini sudah 42 tahun. 42 tahun, ya. Jadi sudah lebih dari 40 tahun. Iya. Ya, di situ. Ana pernah untuk pendidikan, Ana pernah bersekolah di SD 59 Jambi. Jambi, Masya Allah. SMP 1 Negeri Jambi. Masya Allah. SMP 1 Jambi. Iya. SMA 5. Terus Fakultas Hukum Universitas Jambi. Iya. Dan terakhir Ana kuliah di Universitas Gadjah Mada di notariat, magister kenotariatan. Masya Allah. Di Yogyakarta. Ana terlahir dari bungsu dari 6 bersaudara. Anak bungsu. Anak bungsu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Anak bungsu dia. Dan Ana menikah di tahun 2008. Ya. Dan alhamdulillah dikaruniakan 2 orang anak perempuan. Masya Allah. Tahun 2010. Ya. Dan yang paling kecil itu 2012. 2012. Dan Ana untuk saat ini tinggal di kebetulan sama orang tua. Ya. Ya, orang tua. Anak bungsu ya. Anak bungsu, jadi Jaga orang tua. Masya Allah, benar. Jaga orang tua. Ya. Iya. Jadi di Jalan Julius Usman, Kelurahan Pematang Sulur. Ya. Itu tepatnya di RT 22. Belakang BLK ya. Belakang BLK. Masya Allah. Kalau populernya Jambi belakang BLK. Belakang BLK. Iya, betul. Kemudian untuk kantor Ana itu di Jalan Lintas Timur, Desa Penyengat Ola, Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi. Oke, baik. Tadi antum sempat cerita lahir. Belum cerita lahir, Masya Allah. Jadi antum lahir di mana? Sama mungkin cerita dikit intermezzo nih, darah mana. Jadi suku mana nih? Orang Jawa, orang Sumatera, atau orang dari pulau lain? Iya. Ana lahir di Medan. Masya Allah. Di Pematang Siantar. Pematang Siantar.
Jadi waktu itu orang tua Ana kan kerja di perkebunan. Masya Allah. Pas lagi dinas ya? Lagi dinas. Nah, jadi tahun 81 orang tua Ana dapat ditugaskan ke Jambi. Ke Jambi, makanya hijrah ke Jambi. Jadi Ana pun ikutlah sama orang tua ke Jambi. Nah, kalau darah sendiri? Ana dapat darahnya itu juga ada darah Jawanya. Masya Allah. Nah, yang Jawa siapa? Ya, Jogja ya, Yogyakarta. Itu ibu Ana sama bapak Ana sih sebenarnya gitu. Cuman kelahiran ibu Ana kelahiran Medan. Kelahiran Medan juga. Bapak Ana kelahiran Riau. Masya Allah. Berarti Sumatera ya, banyak Sumatera. Iya. Campur Jawa juga. Campur Jawa. Berarti ya Nusantara lah, Nusantara. Nah, Ahi, sekarang kita pengen tahu nih profesi antum sekarang nih. Ya. Profesi Ana sekarang ini sebagai notaris dan PPAT. Ya. Ya. Jadi seperti diketahui bahwa notaris itu adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Masya Allah. Tapi berarti tidak pegawai negeri berarti? Tidak. Oh, tidak. Tapi tidak digaji. Oh, tidak digaji. Tidak digaji, tidak punya pensiun, dan kami harus mandiri gitu. Masya Allah. Jadi kami menjalankan jabatannya itu membuat akta otentik, yaitu akta yang sempurna. Ya. Berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Masya Allah. Berarti termasuk yang kalau Anda tidak salah itu ada PPAT, pejabat pembuat akta ya, tanah. PPAT. Jadi berbeda antara notaris sama PPAT. Ya. Kalau PPAT kan pejabat pembuat akta tanah. Nah, antum termasuk itu juga? Ana termasuk juga. Berarti job tambahannya berarti? Job tambahannya. Berarti kalau gitu kan ditetapkan oleh Departemen Hukum dan HAM ya? Kalau notaris. Notaris ya? Tapi kalau PPAT dari itu kantor dari Agraria BPN. BPN ya? Iya, dari BPN ya. Masya Allah. Itu terkait profesi antum ya. Nah, ini kita mau dengar perjalanan singkat atau mungkin nanti antum bisa cerita juga detail, boleh nanti. Awal mula antum mengenal manhaj salaf. Ceritain dari mana awalnya, mungkin apakah dari media yang didengar lewat radio, apakah dari TV ataukah dari internet. Nah, itu antum silakan ceritain. Karena kalau bicara itu rasa merinding. Enggak masalah. Di situ letak emosionalnya kita. Emosi ya. Iya. Jadi tentu ya seperti rata-rata ya notaris, Ana kan mulainya di tahun 2006. Ya. Ya. 2007 Ana sudah mendapat rekanan bank. Masya Allah. Kan. Ada berjalan dengan baik lah. Sampai dengan tahun 2011 permasalahan sudah mulai ada. Jadi Ana juga merasakan apa yang tertulis di buku ini. Ini. Ya. Sedikit Ana bacakan sedikit. Ya, silakan. Fakta tentang riba yang setiap muslim harus paham. Ya. Sudah rajin sholat, sudah rajin zakat, sedekah, sudah rajin puasa, sudah rajin baca Al-Quran, sudah rajin beramal soleh, sudah umroh, bahkan sudah berhaji, tapi kok rasanya rezeki kurang terus, kok hutang tambah banyak, kok ikhtiar sering berantakan, bahkan mentok, ya kok masalah datang terus. Nah, coba dicek, siapa tahu ada dosa riba yang kita lakukan. Masya Allah. Jadi berawal dari situ, jadi kemudian Ana mulai gelisah. Ana mulai gelisah di tahun 2012 kami kena musibah, istri Ana sakit. Ya. Jadi saya harus bolak-balik ngantar istri saya berobat ke Bandung. Di Bandung. Iya, terus tapi selama sakit beliau ini kan alhamdulillah kami mendapat kabar bahwa istri saya yang seharusnya tidak boleh hamil, hamil. Oh, dapat amanah ya? Dapat amanah di situ. Jadi yang saya terkejut itu dari dokter juga mengatakan bahwa memang beliau tidak boleh hamil. Gitu kan? Secara kedokteran medis ya? Karena berakibat anak bisa beresiko, anak bisa cacat. Jadi selama itu anak guncang, agak takutan juga, khawatir ininya apa yang terjadi ininya kan gitu kan. Itu untuk anak yang kedua. Anak kedua ya. Pertama berarti anak lancar. Pertama lancar. Ya, anak yang kedua di situ. Jadi begitu menunggu kelahirannya, anak selalu berdoa, ya Allah ampunin, mudah-mudahan
yang kita persangkakan tidak terjadi, ya. Mudah-mudahan. Dan alhamdulillah dapat kabar ternyata alhamdulillah ya. Anak saya lahir dengan sehat walafiat. Sehat Sampai dan normal. Normal dan sampai dengan sekarang. Masya Allah. Ya, itu adalah rezeki, kebahagiaan tersendiri bagi saya gitu. Ya, ya. Tapi Ana juga merasakan apa namanya, kegalauan, ya. kegelisahan terus. Ya. Semakin lama semakin bertambah kegelisahannya. Ya, ya. Kesusahan dalam pekerjaan, ya, masalah keluarga, ya, terus berlanjut ininya di 2012. Sampai akhirnya Ana di tahun 2013 Ana umroh sendiri itu. Oh, sendiri? Iya. Ya. Ana umroh sendiri. Iya. Ana coba untuk menenangkan diri juga ininya. Ana berdoa di Ka'bah, ya. Berharap dapat rahmat dan hidayah. Masya Allah. Dan Ana juga mendapatkan hikmah di balik perginya umroh Ana tersebut. Ya. Setelah balik, Ana juga masih terus mendapatkan ketidakstabilan diri Ana. Yang galau tadi ya? Yang galau tadi. Ya. Masalah semakin menjadi, terus berlanjut ininya. Sampai akhirnya Ana diperkenalkan ada pola pertolongan Allah waktu itu. Waktu itu ininya. Jadi Ana diperkenalkan untuk tauhid. Jadi juga kan Ana semacam komunitas. Ya, sebenarnya komunitas juga di situ ininya. Jadi di situ Ana menyadarin siapa diri Ana sebagai hamba dan siapa penciptanya. Dia di situ ininya. Dan setelah itu juga Ana berusaha juga untuk keluar dari jeratan riba. Karena Ana sudah cukup masuk ke dalamnya di situ. Ana sebagai pencatat sekaligus sebagai, ya, ini juga boleh dibilang pelakunya juga ya. Mungkin boleh dibilang itu ininya. Jadi walaupun uang banyak, tapi Ana gelisah. Ana sangat masuk gelisah. Kategori yang tadi antum bacain tadi, ada beberapa poin tadi. Iya, Ana termasuk kategori yang di sini. Dan di sini kalau Ana baca di buku ini pas pada diri Ana. Ana ini kita gali dikit. Antum asal muasalnya tuh kok bisa dapat buku itu? Apakah antum pas lagi main kemana dapat buku itu, atau dapat dari teman dipinjemin ini buku baca gitu? Itu gimana ceritanya? Pas mungkin Ana bisa jadi ini sudah memang jalan Allah yang memang diperkenankan kepada Ana untuk Ana pelajarin di situ. Sehingga sejak saat itu Ana berusaha untuk, kalau di kantor Ana buka Al-Quran yang ada artinya, Ana baca lagi, Ana terus pahamin, dan Ana juga lebih banyak memahamin di situ. Nah, di situ titik balik diri Ana, titik balik yang Ana sadarin, Ana bukan pada titik nol lagi. Minus ya. Tapi udah di bawahnya. Di bawah nol, minus ya. Di bawahnya minus. Minus. Dan itu sesuatu hal yang Ana sadarin itu nggak mudah. Karena Ana dengan meyakinkan diri itu, Ana harus keluar dari rekanan bank. Walaupun di situ ada konteksnya dulu ada kesalahan Ana, atau memang anak keinginan Ana sendiri gitu. Dan Ana harus untuk keluar dari situ. Dan Ana harus mencari tahu bagaimana hal kebenaran itu. Ana waktu itu sempat juga kan kita ada kartu kredit gitu. Ini Ana pegang-pegang kartu kredit tuh. Biasanya ditimang-timang ya. Ditimang-timang. Biasanya maaf ngomong ya,
biasa kita kalau nggak ada kartu kredit atau tabungan, Ya. itu nggak bisa. Iya, rasanya nggak percaya diri. Rasa nggak percaya mau diri itu. kemana-mana kan? Iya, mau kemana-mana itu. Betul. Bisa. Jadi Hana harus memutuskan. Iya. Ini harus dilunasin atau kalau nggak betul nggak dipakai gitu. Ya. Ini atau digunting lah bahasanya Ya. kayak gitu. Bagaimana caranya lah Ya. untuk lepas dari ketergantungan itu. Iya. Jadi singkat cerita, Gunting. Ana gunting. Masya Allah, sebuah keputusan yang besar. Ada Jadi- berapa biji waktu itu? Banyak, Masya Allah. banyak. Setiap bank saya punya Masya Allah. juga tabungan juga maksudnya Ya, gitu dan ditawarkan juga. Ya, di karena situ. antum sebagai rekanan akan begitu mudahnya antum mendapatkan Betul. ada referensi. Ada referensi. Untuk Betul, mempermudah. betul. Nah, tadi antum belum jawab. Ini buku temen yang ngasih kah atau antum pas lagi main ke perpustakaan atau seperti apa? Tadi antum belum jawab itu. Dipinjemin temen kah atau dikasih temen? Ya waktu itu memang ada kayak mereka itu komunitas Oh, juga lah. dari Jadi, komunitas tadi. titik nol katanya kan. Jadi Buku ini Anda dibagi-bagikan? pengen tahu juga ya. Buku ini dibagi-bagikan? Dibagi-bagikan juga Masya ininya. Jadi kembali ke titik nol kalau Ya, nggak salah di situ. Jadi anak penasaran apa gitu kan Ya. ininya. Jadi anak masuk ke situ. Ya. Waktu itu ya di tahun 2014 itu banyak terjadi sesuatu hal. Nah, untuk kalau diri boleh anak tahu sendiri. dikit, yang antum bilang salah satu mungkin yang antum bisa kasih tahukan ke kita kalau yang masuknya kategori private nggak usah. Maksudnya salah satunya contohnya masalah yang antum bilang tadi itu, yang membuat antum galau tadi apa aja masalahnya? Contohnya yang antum anggap layak untuk kita dengarkan. Ya Apa gitu kan? Kalau keuangan rasanya uangnya tidak berseri pada saat itu. mungkin kesehatan Nah, antum ya. ya contoh Dulu kesehatan bolak-balik rumah sakit. Iya bolak-balik bolak-balik apa namanya ya apa dari keluarga ya, Ya. pertama keluarga Mhm. sering sakit gitu kan, Ya. anak-anak sakit, istri anak sakit, jadi Ya. saya pun sakit juga gitu kan. Nah jadi dari situ sudah nampak Ya. Pokoknya ada aja jalan uang Iya. yang mau keluar ya. ada aja di sini, jadi ada masalah aja gitu. Ya. Ada masalah aja di situ. Itu yang apa? Yang Ana juga setelah Ana dengar kajian-kajian atau dakwah-dakwah atau Ya. memang baca sendiri itu Ya. memang sangat mengerikan di Ya, situ. ada hubungannya ya. Ada hubungannya Masya di Allah. situ. Nah nih, kan antum kan gini, berarti kan otomatis ketika antum sudah baca buku itu tadi, terus terjadi perang batin ya, perang batin. Nah kemudian ketika antum memutuskan, kayaknya ana harus segera memutuskan dan meninggalkan ini. Nah itu apa yang terbayang pada saat itu? Ana takut. Ya, Masih tergantungnya itu nggak pada satu-satunya gitu. ya, Nggak pada satu-satunya Sang Pencipta. ya, Masih bergantung sama yang namanya tabungan atau apa kan gitu. ya. Ininya. Intinya seperti itu. Ana nggak tenang gitu. Nggak mendapat ketenangan. Anda berusaha untuk mencari kebahagiaan atau ketenangan. Yang ujungnya itu ternyata yang harus kita cari ada ridha Allah. Ya, Dan pada akhirnya nanti mendapatkan pertolongan Allah. ya. Ini yang ana lagi pikirkan di situ. Wah. Ininya. Jadi nggak mudah dalam prakteknya itu nggak sangat Ya. mudah karena berapa kali kita jalanin itu biasanya pertolongan itu di titik akhir, di penghujung. Ya, untuk menguji kesabaran kita. Ketika kesabaran kita sudah nggak sanggup lagi di Ya, situ. seolah-olah sabarnya ada batas kan, padahal Padahal tidak berbatas harusnya. tidak berbatas, dan kesabaran itu kalau di Al-Qur'an tuh dia ada kata artinya ya, salah satu artinya. Ya. Karena juga saya kan masih belajar ini kan. Sama-sama ya. Jadi kasih kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar, betul. Siapa mereka yang bersabar itu? Ya, yang apabila kalau mendapat musibah dia mengatakan innalillahi Segala wa inna sesuatu berasal dari Allah. ilaihi raji'un. Ya. Ini ya, segala sesuatunya datang Dari Allah dan akan kembali. dan akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Jadi memang Allah akan menguji setiap manusia. Ya. Ujian apa saja di situ? Kehilangan harta benda Ya. dan kehilangan apa yang kita sayangin lah gitu Ya. kan. Terus gagal panen lah mungkin Ya, bisa kalau ininya. yang punya Kalau perkebunan, ya pertanian. kalau kita mungkin ya banyak masalah ini, Ya. masalah itu, Masya Allah. keuangan lah ini segala macam. Ya. Mungkin semua yang kita cintain akan diuji Ya. di situ dengan Allah. Dan kasih kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar.
Jadi kuncinya itu sabar ternyata. Ya. Setelah bersabar di situ ya nanti dengan kita pasrah diri, Allah akan bantu dengan pertolongannya, dengan hal-hal yang tak terduga. Masya Allah. Nah, ini lagi anak pelajarin Ya. sampai sekarang. Nah, Iya. berarti kan kita akan terus belajar ya. Karena memang kita kan ya sesuai dengan apa namanya Rasulullah pernah bercerita juga dan para sahabat maupun ulama besar kan, kita kan mulai lahir sampai nanti ke liang lahat. Itu adalah masa untuk belajar, tidak berhenti. Benar. Nah, ini kita pengen dengar. Antum masih ingat gak pertama kali atau mungkin tanggal persisnya antum memutuskan hari ini stop, goodbye yang namanya apa namanya itu notaris terkait riba. Nah, masih ingat seperti apa ceritanya? Ana masih ingat. Ya. Untuk memutuskan itu, Ya. ini merinding lagi Ya, Ana nih. Masya Allah. Kalau bisa di zoom, Aduh, nanti di zoom merinding merindingnya nih. antum nih. Merinding nih. Ya. Ana memutuskan untuk survei dulu Oh, survei. terhadap kawan-kawan yang mungkin tanda kutip Ya, yang duluan. memutuskan duluan. Oh, iya, Masya Allah. Ya, ya. Ana survei. Masya Allah. Waktu itu Ana survei 2 hari 2 hari. ke Sarulangun Masya Allah. sampai ke Studi Singkut. banding ya. Iya, studi banding. Masya Allah. Ya. Iya, sebelum Ana memutuskan. Ya. Ana ingin tahu kehidupannya bagaimana Iya. Pasca. pasca ya memutuskan itu. Ya. Jadi Ana benar-benar Ana melakukan perjalanan dari Ya. Jambi ke Sarulangun. Ya. Di dalam perjalanan itu yang kita Ya. bahas. Sampai bagaimana setelah memutuskan itu. Jadi di Sarulangun Ana ketemu sama Pak Derajat Senior antum Handoko, ya. senior Ana. Masya Allah. Notaris Ya. di Sarulangun Masya juga Allah. ini. Kebetulan dulu bos Ana juga. Oh, antum sempat magang sama beliau. Sempat kerja Stafnya? jadi stafnya Masya beliau. Allah. Jadi ya Ana tanya sama beliau macam mana, setelah ini bagaimana selanjutnya bagaimana. Pokoknya Ana banyak bertanya. Masya Allah. Selama 2 hari di sana. Dan Ana juga dibawa di sana ke Notaris Suprihatin di Singkut. Di Singkut. Di Singkut. Ana di sana diajak ke masjid subuh ya, waktu sholat subuh Ana diajak ke sana. Masya Allah. Dan pas kajiannya itu pas Temanya? dengan temanya ya tentang diri Ana. Tematik riba. Iya, tentang diri Ana, Oh. bagaimana diri Ana, iya. Proses itu ya. Proses itu. Ah. Nih, Bu. Jadi Ana alhamdulillah ada teman-teman yang seperti itu, alhamdulillah Masya ininya, Allah. sehingga di depan beliau ya si Notaris Suprihatin itu Ana bilang, mulai bulan depan saya tidak akan lagi menjadi rekanan bank. Jadi dari situ Ana teleponin satu-satu semua. Iya. Teleponin. Ah. Mohon maaf saya mulai bulan depan saya Nggak usah tidak dikasih order nggak usah dikasih lagi. order lagi, Iya. bilang kan. Ini saya mohon maaf semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya akan saya tanggung jawabkan, akan saya selesaikan. Ya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa selesai Iya. gitu. Jadi Ana telepon semua ya terkejut semua. Karena kan masih ada PR, Ya, pending ya. pendingan gitu kan, pendingan, dan pendingan itu juga nggak sedikit, rupanya banyak. Setelah dihitung-hitung bisa sampai 1 miliar. Masya Allah. Berapa Jadi, nolnya kalau 1 miliar? berapa itu? nolnya? Jadi semua bank itu semua seperti anak panah Mengarahkan antum. Berarti mengarah antum ke jadi saya. yang targetnya itu ya? Ya, Masya Allah. jadi target ini. Antum waktu itu berapa? Berapa rekanan? Wah, nggak terhitung ya. Ada 24. 20. Karyawan saya 14. Masya Allah, berarti antum membuka lapangan kerja pada Ya, waktu itu. Waktu itu ya senang kayak gitu Ya. kan. Cuman kalau sudah tahu ilmunya ya, Ya. kita juga berusaha untuk inilah memakluminya gitu kan. Ingat enggak tanggal persisnya kira-kira atau tahun berapa kira-kira? Yang jelas tahun 2014. Tahun 2014 ya. Iya, tapi Ana waktu itu belum ketemu Ana kan sholatnya di Ubay, pernah sholat di Ubay gitu kan, Ya. ininya kan, pernna tahu sunahnya di situ kan, Ya. karena dekat dengan rumah ya. Ya. Waktu itu masih lihat-lihat aja gitu Ya, kan, masih ya. lihat-lihat. Melihat, kemudian Melihat, datang. melihat. Ya. Untuk datang belum, mungkin lihat-lihat belum? dulu kan, masih lihat-lihat di situ. Sampai pada akhirnya ada panggilnya Bang Rusdi lah Masya bahasanya. Allah, ya. Yang senior juga. Senior juga yang sudah dari sana itu mengajak anak Hijrah juga dari jadi supaya bank untuk ya? menentangkan diri, bagaimana mungkin di sana nanti ada ustadz-ustadznya yang bisa Mendampingi. atau kalau enggak Tempat curhat. kalau enggak nanti dengarkan kajian-kajian atau apa Ya. gitu kan. Jadi alhamdulillah Ana dikasih kesempatan. Ya. Ana pun juga pas sampai di sana Ana
Alhamdulillah ketemu sama Ustadz Qadir di sana Masya kan, Allah. dan alhamdulillah doa yang ana panjatkan tahun 2013 itu Pas yang umroh tadi pas di umroh tadi Mm-mm. itu terjawab. terjawab semua Iya. gitu. Ya, walaupun ana awal mula ana mau belajar Al-Fatihah saya bilang. Masya Allah. Selebihnya bonus saya bilang kan. Ya, Ini. Ya, jadi sekedar untuk diri ana kan Ya. ininya. Nah ini, tadi kan antum udah cerita awal. Nah kan dari sebuah mungkin pada waktu itu antum sedang berada, kalau kita bisa bilang di puncak karir lah ya. Ada 24 bank yang menjadi rekanan. Itu 24 itu 2 lusin lah. Kan 12 kali 2 24. Itu bukan barang tapi bank yang menjadi rekanan antum. Mungkin angkanya fantastis. Nah pada saat itu antum sedang, ibaratnya kalau orang sekarang tuh bilang tuh sedang naik daun nih, di atas angin. Tiba-tiba antum putuskan untuk berhenti, antum putuskan untuk tidak menjadi rekanan. Antum cerita pada saat awal-awalnya, atau mungkin pada saat proses antum ketika setelah antum telepon tadi. Biasanya nanti kan per surat juga ya? Ya, dikirimin surat. Nah cerita dikit lagi. Ana sempat dikirimin surat, terutama Ana terkejut karena dipanggil sama Majelis Kehormatan Notaris. Oh, dari asosiasi antum? Ya, dibilang Ana tidak bertanggung jawab. Ya, seperti apa? Jadi masalah tidak bertanggung jawab itu Ana sudah jelaskan, bukan tidak bertanggung jawab. Ini butuh proses Ya. dan waktu. Ya. Ya. Jadi mana yang Ana bisa selesaikan, Ana selesaikan. Ya. Mana yang akan harus diganti, Ana ganti. Ya. Berarti akan dilimpahkan sama notaris yang lain. Bisa jadi dengan notaris lain, bisa jadi memang Ana selesaikan sampai tuntas Ya. gitu ininya. Dan sebenarnya dalam keadaan seperti itu Ana gelisah terus. Karena Ana harus berjuang. Ya. Dari 2014 sampai sekarang. Hmm. Sekarang otomatis tinggal 5% lagi. Masih menyesuaikan pending juga? Masih. Nah kira-kira 5% itu kira-kira bakal selesaikah atau nanti antum ujung-ujungnya bendera putih? Seperti apa? Insya Allah Ana berjuang. Masya Walau alam, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Ya. Ana berharap seperti itu. Nah berarti pada saat itu berarti antum wilayah kerja Di Muara Jambi Muara dan Jambi. sekitarnya Iya. ya? Luar biasa itu untuk ukuran Muara Jambi pada waktu itu 24, luar biasa karena posisinya kan, tapi karena dekat dengan ibu kota ya. Ya, dia kan dia cabang-cabang atau unit-unit Ya, ya, betul. ininya. Jadi kita banyak main di Sungai Bahar. Oh di Sungai Bahar, berarti sawit ya banyak. Sawit ya. Berarti kebun sawit. Iya. Masya Allah. Berarti jangan-jangan antum juga banyak kebun sawit nih kayak. Enggak. Nah antum ceritakan dikit nih. Kan otomatis kan artinya ketika tadi kita balik tadi ada di atas angin, kartu kredit banyak, terus di tabungan tiap bank pasti ada isi. Ya. Terus antum pasti dikasih fasilitas sama bank terus, atau mungkin antum minta fasilitas supaya apa? Supaya itu trik yang tanda kutip, mohon maaf. Biasanya kan biar supaya banknya tetap ngasih kita pasang jala atau pasang apa namanya itu jangkar ya, supaya kapalnya anteng di situ. Otomatis kan. Nah, kalau itu berapa kira-kira total antum pada saat itu utang sama? Oh, utang. Ya. Ana berapa bank ya hutang waktu itu? Ya. Udah 24 bank tapi ya. Enggak. Duh, Masya Allah. Separuh lah mungkin kali ya. Ada 4 bank ya mungkin. Oh, karena yang hot lah ya, yang besar-besar kali ya. 4 bank Ana ini. Dan Ana sudah bisa 4 atau 5 bank ya. Cuman Ana bertahap Ana selesaikan hutang-hutangnya. Sekarang Waktu itu tinggal 1 M ada total? enggak sih. Enggak Iya, sampai. Enggak. Oh, berarti- Tapi Ana kalau enggak terhenti Ya. di Ada rencana masalah riba nambah? nih, ada rencana. Ada rencana nambah? Ada rencana, mungkin bisa sampai 1,5 miliar mungkin nambahnya. Nah kalau total kartu kredit pasti dalam satu limit itu bisa antum pasti dapat bukan yang biru yang standar, minimal gold atau Ya, yang yang gold titanium, yang platinum. Mungkin kalau di total satu bisa 25 juta limitnya, atau Empat. ada yang 50. Yang 50. Berarti itu bisa total mungkin dari berapa kata tadi? Ada 6 tadi kartu kredit. Ya berkurang lah, kurang. Berarti dari bisa itu. hampir setengah miliar berarti limit Kurang. antum. Kan Kurang. satu bank itu bisa ngasih 2 tuh, ada Ya, kebetulan merek Ana ini ada merek ini gitu kan. ambil cuma 2 lah ada. Oh, 2 ya. Yang mantap lah ya, yang limitnya paling besar ya. Tapi dengan antum niat bismillah gunting, Ya. jebret harus dilunasi tapi kan. Ya. Nah antum cerita dikit nih boleh, kalau boleh. Kan artinya otomatis untuk melunasi itu kan antum harus melepaskan aset nih. Ya, Nah cerita dikit. terpaksa Ya, yang cuci gudang. cuci gudang Ya. terpaksa. Heeh. Jadi
waktu itu sempat anak terserah mau yang mana. Wah, Pokoknya terserah yang mana. Dipilih gitu. Yang mana aja. Ah. Yang mana aja. Nah, jadi memang masalah aset ini yang paling baik mungkin ya Jangan yang diambil. kebun sawit ada kali ya. Jadi akhirnya terjual juga lah yang di depan rumah ibu saya gitu kan. Tapi punya antum kan? Ya punya saya, cuman kebetulan anak waktu itu memang sudah nggak tahu lagi gimana proses Senjata untuk menyelesaikan ya? pekerjaannya itu kayak mana. Pamungkas Akhirnya mau nggak mau harus dijual. Ya. Jadi Jurus terakhir ya? Jurus terakhir. Ya. Akhirnya Abang Ana dengan berbaik hati beliau membelinya. Masya Allah. Dengan catatan nanti kalau misalnya rezekimu udah berubah nanti boleh dibeli kembali. Masya Allah, itulah kelebihan saudara berarti kan. Jadi dengan ada seperti ucapan itu kan alhamdulillah ya, membuat kita lebih jadi senang. Ana tetap berjuang, cuman ya ada kesempatan Ana Masya Allah. untuk apa, untuk bisa kembali, mungkin apa namanya, apa yang hilang mungkin akan diganti sama Allah yang lebih baik lagi kan. Masya Allah. Iya. Ini yang Ana percaya, yakin Ya. bahwa suatu saat nanti Allah akan beri yang lebih baik lagi. Ya. Itu nanti akan jadi kata-kata yang akan saya jadikan untuk penutup dari antum. Jadi ini, pada saat antum sudah memutuskan untuk hijrah lah, kita kata kuncinya itu hijrah dari notaris yang masih berkanan dengan bank, yang notabene antum masih bergelut di dunia riba, antum putuskan tidak lagi rekanan, otomatis kan yang di luar sana tuh kan taunya kan antum nggak maling, antum nggak korupsi. Artinya kan selama ini yang melihat itu menganggap pekerjaan kita tuh masih halal gitu kan, masih sah. Nah, seperti apa tanggapan keluarga pada saat itu? Sementara itu kan itu pembenaran diri kan? Ya, pembenaran diri. Jadi memang dari keluarga memang sempat ada yang bertanya seperti itu. Nanti bagaimana? Ya. Sempat ada yang bertanya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah Ana juga dikuatkan juga. Jadi orang terdekat Ana juga, istri Ana juga, anak-anak Ana juga. Jadi ibu Ana juga memaklumin, saudara-saudara Ana juga memaklumin. Jadi ada jalan untuk itu gitu ininya. Jadi support ya? Support, mereka juga bersyukur ininya karena mereka juga dengan setelah baca ilmunya gitu mereka memahami gitu kan. Nah, jadi Ana paling ya memang catatan Ana nggak gampang untuk hijrah. Ya. Tidak gampang untuk hijrah dan itu butuh ridha Allah. Butuh perjuangan, butuh keikhlasan. Jadi kadangkala kita yang dalam perjalanan itu nggak kuatnya di sana. Karena belum dari hati itu belum ikhlas dia. Belum ikhlas dia di situ. Belum total ya? Belum total. Masih bergantungnya bukan tanda kutip pertolongan Allah. Bukan tanda kutip di situ, masih dengan menyaksikan lah, menyaksikan masih ada selain Allah. Ada selain Allah seperti sama itu. Pekerjaan, sama order. Iya. Nah, kalau itu kan support. Ada nggak yang komplain? Misalnya yang ekstrim kan dibilang, "Wah, kok bodoh ya? Sudah enak-enak dapat 24 rekanan bank yang ibaratnya order nggak putus-putus, kok ditinggalin?" Ada yang komplain, maksudnya orang terdekat nih. Ada juga. Bisa dari mungkin keluarga atau teman-teman. Ada juga. Iya, ada juga. Gimana? Benar, itu. Ya, mereka ya sampai-sampai dengan saya yang berjuang ini, saya sempat bertanya, bisa nggak kita jalan atau kita hidup tanpa dengan rekanan bank? Bisa apa enggak? Jawabannya apa? Kamu percaya nggak? Saya bilang, kalau kita dengan tidak rekanan bank, kita bisa berjalan. Jawabannya apa? Saya tidak percaya, katanya. Ada yang sempat ngomong seperti itu? Dan itu sangat gemetar saya. Saya sangat gemetar. Saya sangat ketakutan. Apa yang saya perbuat ini, kalau nggak Allah berikan dengan saya itu sesuatu di mata saya, dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan pertolongannya, saya bisa bilang apa? Itu yang terjadi. Saya ingin bahwa mengajak, kadang-kadang ingin mengajak, tapi kadang-kala mungkin karena belum pernah merasakan, belum pernah, cuman melihat oh ya susah atau apa kayak mana gitu kan. Nah, belum jadi mengalami sendiri. Belum mengalami sendiri kayak mana, sehingga itu tuh
keyakinan itu nggak ada Ya. gitu, ini ya, nggak ada. Sampai ketika itu diomongkan, besoknya, alhamdulillah, ana datangin pekerjaan, bisa nggak Pak Notaris, Ya. ini ada pekerjaan, Bapak selesaikan kerjaan ini. Tapi nggak ada hubungannya sama perbankan, nggak ada ininya. Jadi akta umum gitu kan. Ya. Ini. Saya bilang bisa, saya bilang ininya. Cuman ya angkanya yang nggak besar katanya, Ya. kecil gitu Iyalah, kan. Saya bilang, dah yang penting untuk bertahan hidup aja lah, syukur. Masya Allah. Untuk bertahan hidup aja lah, syukur lah. Gini ya. Untuk kami dalam kantor atau untuk keluarga Iya. atau untuk radio, Ya. ininya. Ya. Bersyukur, alhamdulillah saya bilang gitu. Tapi masya Allah apa yang terjadi? Pengalinya yang banyak Masya Allah. Jadi dalam kuantitas. dalam kuantitas. Masya Allah. Jadi waktu itu orderan itu bisa sampai 60 juta. Masya Allah. Dan itu untuk mencukupin berapa bulan yang saya harus bersabar. Ya, 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 ya. Awal-awalnya. Awal-awalnya. Jadi kan kesabaran itu kan butuh berapa saat itu. Itu udah di titik yang paling saya Sepertinya udah tidak sabar lagi. sepertinya sudah nggak sabar Udah lagi, sudah. Ya putus. Allah, kok begini? Iya. Apa yang harus saya Ujungnya. lakukan? Jujur ini ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Jujur. Dan Allah dan saya bertanya sama teman, Ya. dan jawabannya tidak yang apa yang saya harapkan. Ya. Dia di situ. Dan Allah kasih jawaban Masya Allah. langsung di depan saya. Masya Allah. Dan masya Allah, ketika saya berusaha untuk meyakinin lagi, Allah kasih saya sesuai dengan kebutuhan. Masya Allah. Misalnya saya butuh 15 juta, Ya. Allah kasih di depan saya Masya Allah. dengan kata-kata, Dani, ini pertolongan dari saya melalui si dia. Ya. Jadi sempat waktu itu saya 0 rupiah, nggak ada uang sama sekali. Di laci nggak ada uang, biasanya ada uang, di laci nggak ada uang. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah atas izin Allah, pertolongan Allah melalui orang tersebut datang dan ini ada kerjaan bisa dikerjakan. Masya Allah. Karena waktu itu uang nggak ada, saya bilang ya mungkin ada nilainya, kalau saya bilang Ya. kan. Oh itu gampang lah katanya kan, Ya. aman lah katanya. Ya. Iyalah kalau kayak itu saya kerjakan. Belum lagi saya kerjakan, uang sudah diletakkan di meja saya, Bayar di muka ya. dibayar di muka, Masya Allah. 15 juta. Masya Allah. Jawaban dari Allah. Nah itu setelah saya pelajarin polanya, ininya itu atas izin ridha Allah, Allah kasih. Ya. Tapi tanda kutip polanya yang benar. Ya. Tapi kalau polanya nggak benar, memang berusaha terus nggak dapat Ya. ininya. Yaitu. Tapi ya balik-balik kita manusia, Ya. nggak luput dari kesalahan. Ya. Kita kan Ini terus jadi belajar. kekurangan. Jadi ya kadang kita udah benar memang dapat, kadang memang ujian dikasih lagi untuk kita. Ya. Kadang terus begitu ininya. Dan saya hadapin itu. Saya bilang saya butuh uang 100 juta. Allah kasih uang segitu melalui orang-orang. Masya Allah. Tapi itu tuh nggak mudah, Ya. sangat nggak mudah. Nah ini, kan tadi sempat bilang tadi di ujung titik sabar antum. Ada nggak waktu itu pada saat di ujung itu kan artinya kan sebenarnya Allah sudah siapkan. Cuman kadang pas di ujung ini kita tidak sabar, akhirnya ada nggak waktu itu godaan itu yang luar biasa? Bisa dari diri sendiri, Ada. bisa dari orang lain, bisa dari pada saat itu antum yang antum Ada. rasakan apa? Misalnya, udahlah kata teman itu kan, gara-gara antum nggak ngambil orderan, artinya kalau gitu udahlah, yuk ngambil order lagi. Nah, Ya, ada. ceritain. Ada. Jadi waktu itu Ana sudah merasa mungkin titik baliknya 0 ya. Ya. Dan bahkan bukan 0 lagi ya. Minus ya, minus. Minus, tadi. sangat Ya, di minus bawah itu. nol, ya. Dan itu goncangan. Mungkin Mungkin kalau orang lihat saya takut kali ya. jasmani dan rohani ya? Jasmani rohani. Ini datang mau ngapain nih? Iya. Mungkin mau pinjam uang atau mau apa gini segala macam. Langsung kelihatan ya. Gambarannya sudah Underestimate langsung lihat kita. kita pun mungkin datang udah sempoyong-sempoyongan. Belum makan nih kayaknya nih. Iya, udah nggak jelas lah. Iya, Ini iya. udah nggak jelas itu. Dan kebetulan anak kan juga posisi anak kan jauh, berjauhan dari keluarga. Iya. Jadi anak bolak-balik Padang Jambi jadinya kan. Istri anak waktu itu Masih di Padang? Masih di Padang, tapi waktu itu dia keluar negeri Iya. dengan ininya lah, ya, jadi saya pada posisi di situ tuh
posisi memang nggak banyak uang. Posisi di situ nggak banyak uang, dan Ana juga sudah ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi Ana jaga Ana di situ, tapi dalam posisi itu waktu itu Ana dapat orderan, Ana terima. Jadi orderan itu Ana terima, ya alhamdulillah jumlahnya 30 juta atau berapa gitu ya, Ana terima gitu. Tapi memang Ana butuh untuk nutupin kerjaan, karena Ana bingung. Ini mau nutupinnya pakai yang mana? Karena yang lama kita sudah terima. Iya. Tinggal nyisakan pendingnya. Iya, pending ini uangnya dari mana? Jasanya sudah kita ambil kan? Mau pinjam uang ke bank nggak mungkin. Ya, kita sudah tadi berikrar tadi kan? Iya. Mau minjam ke orang lah tidak dipercaya lagi ininya. Ini melihat kita sudah mungkin. Jadi ada pekerjaan itulah pekerjaan satu-satu yang bisa Anda dapatkan. Ya. Jadi karena kalian Anda kan di situ. Ya. Ininya, akhirnya Anda terima. Begitu Anda terima, Allah perangin. Masya Allah. Dengan apa diperangin? Anda dikasih sakit selama 2 minggu, kena cacar air, kena cacar api gitu ini. Muka Anda habis kayak monster, udah. Zombie ininya. Jadi anak-anak kena juga semua ini, karena anak kan jaga anak-anak gini kan, ini habis semuanya. Dalam hati anak gini, ini mungkin yang bisa anak terima dari perbuatan anak, karena anak udah ikhtiar. Anak sudah buat perjanjian sama Allah mungkin ininya, bahwa anak berusaha untuk taubat, anak tidak akan melakukan lagi. Tapi begitu anak melakukan lagi, anak dikasih ujian. Dengan hal yang seperti itu. Jadi Ana berpikir, waduh. Berarti antum sempat, berarti maksudnya sudah pada saat antum sempat putuskan, terus ada juga ngambil masih order. Ada. Masya. Berarti antum pada saat itu nggak tahan, Ana nggak tahan. Berarti nggak tahan. Itu di bulan keberapa waktu itu? Kira-kira kan antum udah putuskan 2014. Iya, Ana lupa waktu itu di bulan berapa. Tapi Ana pernah langsung kontan. Langsung kontan. Ada masalah. Nah akhirnya antum benar-benar. Iya. Dan Ana pernah juga posisi Ana dengar kawan cerita tentang masalah ini di rekan-rekan, tapi ada pembantahan atau apa semua alasan pembenaran atau apa. Dan kadar Allah kita nggak tahu kapan nyawa kita dicabut. Betul. Atau apa, kapan kita harus bertobat di situ. Duluan mana nih? Duluan lagi? Mautnya atau duluan tobat kita kan? Iya. Kejar-kejaran. Dan Ana selalu membayangkan hal tersebut gitu. Membayangkan. Akhirnya, jadi pemicu kita. Akhirnya memicu kita lah untuk benar-benar sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Itu yang Ana. Ini cerita lagi dikit. Ini kan sudah hampir ke klimaks, tadi antum udah klimaks lah itu. Nah posisinya kan artinya antum ketika sudah antum putuskan itu, nah sekarang yang antum jalani kan pasti tetap notarisnya masih. Nah yang job yang apa aja yang antum ambil khusus yang artinya antum sekarang judulnya mungkin nanti kita kasih lah di situ ya, notaris tanpa riba kali. Nah itu nanti jobnya apa aja, sama ada usaha lain nggak selain antum? Nanti kan antum tadi udah senggol-senggol nih radio station kan, nah antum ceritain. Jadi alhamdulillah kan, pekerjaan notaris itu nggak hanya sebagai rekanan bank. Tapi yang salah satu yang paling banyak duitnya. Yang dikejar-kejar, yang dicari-cari, yang menjadi tujuan bertumpah darahan mungkin yang jadi musim sikut menyikut gitu. Jadi persaingan dunia bisnisnya di situ, itu semua di sana semua. Rotinya, kuenya di situ. Iya. Karena itu yang lain mungkin keripik ya, bukan roti kali. Ceritain yang kalau antum yang sekarang, berarti setelah antum ini apa aja anunya? Jadi mainannya apa aja sekarang? Jadi alhamdulillah rekanan bank Ana sudah kesampingkan. Itu pekerjaan-pekerjaan lain mulai berdatangan juga, tapi dengan porsi yang berbeda. Keripik tadi roti. Jadi alhamdulillah berapapun juga disyukurin. Tadinya jadi kita bisa bertahan. Dari mentega, sekarang terbuat dari ketela. Alhamdulillah kita syukurin di situ. Contohnya misalnya? Contohnya kita bisa buat akta pendirian badan hukum. Masya Allah. Berarti perusahaan. Kadang-kala ilmu yang bermanfaat kan, Pak, alhamdulillah ini perusahaan kami sudah jalan, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah maju ininya. Pendiriannya di antumnya sebagai notaris sebagai notaris. Kita buat perjanjian kerjasama, perjanjian notaril kan? Iya, notaril. Buat legalisasi atau war making ininya kan. Jadi
masih ada sih. Yayasan ya, yayasan. Buat yayasan. Yayasan. Dan saya paling senang kalau misalnya ada buat jenis kayak buat yayasan Ya. atau apa tuh, alhamdulillah juga kan. Nah, berarti Ya. kalau yayasan sendiri antum kasih tarif atau kasih Ya, anak kasih pahala? gini. Kadang-kala ya, Masya Allah, saya minta maaf sama kawan-kawan mungkin. Ganti fotokopi ininya. kali ya, ganti Ya. ketik ya. Iya, jadi memang kan ada tarif di situ. Ya. Jadi Yang harus antum anak-anak setor, bilang gini, kalaupun ada kurangnya berarti anak ikut serta. Masya Saya bilang kan, Allah, ya. anak ikut serta untuk membantu Ya, yayasan. berarti antum saya ikut bilang. sedekah di dalam sana ya. Iya, jadi kayak gitu. Berarti Bukan antum subsidi silang ya. subsidi silang ininya. Nah, selain tadi, kalau tadi kan terkait notaris itu masih kan kerjanya terkait profesi nih. Iya. Nah, di luar itu, misalnya antum lanjutkan misalnya ada punya ya tadi nih sawah, misalnya kalau sawah digarap. Nah, kali ini mungkin sawah berbentuk lain. Ceritain dikit nih. Tadinya Ini kan berarti mungkin bisa jadi Iya. ladang usaha antum juga. Ceritain tadinya tentang anak radio ini. berpikir seperti itu, jadi petani, Ya. gitu kan. Cuman kadangkala yang anak pikirkan, kok nggak berhasil ya? Masih terus kayak gitu, kok Ya. berhasil? Jangan-jangan masih ada dosa anak yang harus dibersihkan di Ya, situ. masih ada lumpur yang nyangkut. Masih ada lumpur yang nyangkut, atau pendapatannya yang dari waktu itu dari apa gitu Ya, kan? ya. Berkaitan mungkin dari riba atau Ya, apa, kita masih nggak harus tahu di situ kan. Jadi masih dibersihkan. harus dibersihkan di situ. Jadi anak bilang kan, apakah mungkin karena restu ibu yang tidak ada gitu kan? Jadi tapi ternyata kadangkala memang bisa jadi itu karena hasil pendapatan kita yang apa, yang mungkin kurang waktu itu. Jadi dibersihkan lah bahasa itu. Jadi insya Allah kami saat ini kami sama istri itu berusaha untuk membuka apa usaha. Kami jualan madu, Masya madu Allah. hutan gitu Masya ininya Allah. kan. Tapi ya dapat sedikit ya jadilah, alhamdulillah. Yang penting berkahnya. Mungkin berkahnya, jadi di rumah masih bisa cukup lah ininya kan. Nah, radio ini sendiri? Radio ini alhamdulillah ini mulai dipikirkan tahun 2014. Hah? Mulai terlaksana di tahun 2019 ya. Kira-kira. Oh, berarti 2014 itu belum live, belum siaran. Jadi radio ini Berdirinya? izinnya itu di sekitar tahun 2019 lah. Oh, baru 2019. Iya, Masya ininya Allah. iya. Cuman apa? Prosesnya itu jangka waktunya ya lumayan tuh 3 bulan nih. Jadi semuanya harus ada. Dari bangunan semuanya ya. Ya, Bangunan, syaratnya ya. Peralatan, perizinannya. Syarat dan ketentuan. Ya, jadi berpikir waktu itu ya 0 rupiah juga, karena dalam kondisi saya dalam keadaan kurang ini juga, kurang keuangan Masya ininya Allah. kan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah sudah terlaksana sampai sedemikian adanya. Masya Allah. Alhamdulillah lah ininya. Ya, Dan mudah-mudahan suatu ketika nanti ini bermanfaat untuk Amin, banyak insya Allah. orang gitu. Ya, nanti mudah-mudahan kita nanti bisa kerjasama. Insya Allah mudah-mudahan. Kita bisa gabung di situ ya. Niat kita kan untuk dakwah. Semoga dimudahkan Allah. Sebelum kita tutup, kami minta sama antum nih. Antum sebagai orang yang sudah menjalani, artinya kan bukan cuman teori, tapi antum sudah terjun langsung. Antum silakan sapa yang di rumah, mungkin ikhwan kita yang di rumah, siapapun yang menonton mungkin yang berprofesi sebagai notaris, antum silakan sharing. Ajak mungkin bergabung seperti antum menjadi notaris yang sudah tanpa riba. Tafadhol. Assalamualaikum. Mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan ini itu memberikan manfaat untuk kita semua, karena cuman ingin mengajak kawan-kawan untuk menghindari dan menjauhi riba. Semoga insya Allah akan balas jauh lebih baik lagi dari apa yang kita kira. Untuk teman-teman sejawat, rekan-rekan, mohon hindarilah riba, karena riba sangat membahayakan. Selamatkanlah diri maupun keluarga Anda dari pekerjaan dan makanan yang tidak halal. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjemput kita. Maka bertaubatlah. Semoga kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik Pak Hi, kita sampai di penghujung acara kita. Sangat menarik, tidak terasa waktu, mungkin sudah sekian menit, tapi rasanya kok sebentar ya baru, karena cerita antum sangat menarik, perjalanan kisah antum meninggalkan dunia riba yang notabene-nya adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan Allah.
meninggalkan itu dengan segala gemerlap dunianya, antum berani mengambil keputusan, itu sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Dan kita berharap kita adalah orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan karena berani mengatakan tidak pada riba. Sebagai penutup ini, kami dari Jambi Mengaji ada sedikit kenang-kenangan untuk antum, mohon diterima. Kalau tadi itu terkait itu, nah ini mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, silakan diterima. Antum bisa baca dan mungkin semakin menambah luas pengetahuan antum terkait muamalah berkaitan mengenai, di dalamnya juga nanti ada transaksi riba. Akhiran ukti, brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Akhi Dani, tinggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, Allah akan siapkan gantinya yang lebih baik. Semoga bincang-bincang kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua, dan tentunya hanya wajah Allah yang kita harap untuk ganjaran pahala di sisi Allah. Kembali kami menyapa Akhi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, serta siapapun yang menonton acara kita. Kita membuka kritik dan saran terkait semua program acara kita yang ada di channel Jambi Mengaji. Kemudian juga untuk khusus program testi-testi yang memiliki referensi tokoh ataupun tempat untuk dikunjungi, silakan bisa menghubungi kru Jambi Mengaji, baik di sosial media maupun kontak langsung. Kita akan lakukan survei, dan bila kita anggap layak, kita akan masukkan ke daftar list kita untuk periode tayang berikutnya. Kemudian juga kita mengajak semua yang menonton siaran ini, mari kita bertawun dalam kebaikan, kita mendukung semua program dakwah di channel Jambi Mengaji. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.